Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama siapkan hati bersama dengan saya. Nyanyikan pujian berikut ini. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, ya Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, hormat syukur pujian bagi Engkau. Kami percaya waktumu adalah waktu yang terbaik. Dan pagi ini, waktu yang terbaik itu kami sedang jalani bersama dengan Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itulah tema renungan firman pada pagi hari ini. Kita sadar benar bahwa kuasa Allah tidak terbatas dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita juga sadar bahwa Allah sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan manusia. Segala sesuatu yang jauh dari rancangan bahkan jangkauan akal pikiran kita. Namun kita juga harus tahu bahwa saudara sekalian, bahwa ketika Allah bekerja maka kadang Tuhan izinkan kita untuk menanti, untuk menunggu. Dan tidak ada istilah terlambat bagi Allah kita dalam Dia bekerja. Dia bekerja dalam segala sesuatu sempurna, tepat pada waktu dan rancangannya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui pada pagi hari ini, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang pertama, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, maka jangan bertindak di luar waktu Tuhan. Di dalam Kejadian 17 ayat 15, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail
diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia dan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara sekalian, itu firman Tuhan bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak kandung dari benih Abraham dan dari Sarah, istri sah Abraham. Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat yang diberkati Tuhan, bahkan dalam Kejadian 18 ayat 14 Tuhan bilang, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu Tuhan waktu yang terbaik, saudara. Dan Tuhan sudah punya rencana yang terbaik bagi Abraham dan Sarah sebenarnya. Tetapi saudara lihat, sebelum itu, ketika firman yang kedua dan yang ketiga datang kepada Abraham dalam Kejadian 17 dan Kejadian 18, maka saudara perhatikan dalam Kejadian 16. Dalam Kejadian 15 itulah firman Allah kepada Abraham, Kejadian 12 bahwa Abraham akan punya keturunan. Tapi kemudian saudara lihat di dalam Kejadian 16, Sarah memperkatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa pasangan suami istri ini sudah melakukan suatu tindakan di luar waktunya Tuhan. Apa itu? Dalam Kejadian 16 ayat 2 berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu, di awal renungan ini saya sudah berkata bahwa kita tahu Allah kita Allah yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan apapun yang mustahil bagi manusia, bahkan yang ada di luar jangkauan pemikiran manusia. Tetapi Abram dan Sarah, mereka terjebak di dalam satu kesalahan. Mereka bertindak di luar waktu Tuhan. Ketika Sarah belum mengandung, maka dia berkata kepada Abram, ambillah seorang perempuan lain, hambaku, dan milikilah keturunan daripada hambaku. Saudara sekalian, lewat Hagarlah lahir Ismail. Saudara sekalian, mereka berpikir bahwa itu mungkin sesuatu yang terbaik. Sarah mulai mereka-reka dalam pikirannya sendiri bahwa yang penting mereka punya keturunan. Dan mereka melakukan dengan cara mereka. Bukan lewat rahim Sarah, tetapi rahim hamba dari Sarah. Dan Abram pun turut kepada skenario yang dibuat oleh Sarah. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan mereka yang tergesa-gesa akan menimbulkan masalah yang pelik di kemudian hari. Bahkan dari generasi kepada generasi. Bahkan sampai kepada hari ini. Di mana saudara dan saya hidup. Tuhan setelah peristiwa itu menegaskan kepada mereka bahwa keturunan yang dimaksud harus lahir dari rahim Sarai. Tetapi apa mau dikata? Seperti kita berkata ada ungkapan nasi telah menjadi bubur. Mereka telah bertindak di luar waktu Tuhan. Saudara sekalian, bukankah seringkali kita orang percaya merekayasa penggenapan janji Tuhan dengan cara kita sendiri? Keinginan daging, keinginan pribadi dibungkus dengan kata-kata rohani seolah-olah menunjukkan bahwa kita sedang mengalami penggenapan yang dikehendaki, yang sudah difirmankan oleh Tuhan sendiri. Tetapi sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Pagi yang baik ini mari belajar saudara-saudara. Jangan lakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Jangan bertindak di luar waktu Tuhan. Mungkin untuk mendapat kesembuhan, mendapat keberhasilan, kesuksesan kita sudah berdoa. Tapi karena belum kunjung datang, kita pergi mencari pengobatan alternatif. Kita lari ke dukun-dukun, ke orang pintar. Kita memakai jimat-jimat obatan untuk mendapat jodoh, supaya mendapat penglaris lewat hal-hal yang di luar firman Tuhan. Saudara sekalian, ini waktu yang sangat sulit hari-hari ini. Tapi belajar tundukkan diri di dalam waktunya Tuhan.
Kita sudah nyanyikan tadi, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Amin. Itu sebabnya ketika doa saudara belum dijawab, ketika Tuhan belum melakukan sesuatu apapun juga, jangan bertindak menurut keinginan daging, karena saudara akan menyesal di kemudian hari. Masalah jodoh mungkin, masalah pekerjaan dan banyak hal. Mari serahkan hidup kita dan izinkan Tuhan bekerja, karena ada waktunya Tuhan menggenapkan rencananya. Jangan bertindak di luar waktu Tuhan. Dan yang kedua, yang terakhir saudara-saudara, ketika kita mempelajari mengenai waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, maka ingat saudaraku di pagi ini, jangan kehilangan iman saat kita berurusan dengan Tuhan. Jangan kehilangan iman saat kita berurusan dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita melihat mengenai Saul dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat yang ke-13. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran, kata Samuel kepada Saul dalam ayat 13. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang kuperintahkan, yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara sekalian, Tuhan menolak Saul. Dan Tuhan memilih Daud. Tuhan menolak Saul yang kehilangan iman. Ketika dia harus menunggu waktunya Tuhan. 7 hari masa ujian iman Saul. Dan ketika Samuel belum datang. Samuel seorang nabi yang bergerak menurut keputusan, perintah dan waktunya Tuhan. Dan ketika Samuel belum datang, karena Tuhan belum menyuruh Samuel pergi. Itu masa ujian daripada iman Saul. Dan saudara lihat, ketika Saul sedang berurusan dengan Tuhan, Saul tidak mempercayai Tuhan. Dan firman Allah berkata, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan Saul. Tapi kemudian Tuhan menolak Saul. Tuhan mencampakkan Saul dari tahta raja. Dan Tuhan mencari seorang yang berkenan kepada dia, yaitu Daud, seorang yang penuh iman. Sakit hati Saul. Tentu sakit hati karena dia dilengserkan, dia ditolak oleh Tuhan, dan Tuhan mengambil berkat-berkat itu, kepercayaan sebagai raja, dan diserahkan kepada Daud. Apa saudara-saudara alasannya? Oleh karena Saul gagal untuk percaya kepada Tuhan. Padahal kalau Saul mau sabar menunggu, teguh dalam iman, menyikapi segala situasi yang memburuk dengan iman, maka sebenarnya dia menang. Dan kedudukan sebagai raja tetap ada pada Saul. Tetapi Saul telah gagal. Hari-hari ini di masa yang sukar, belajar percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang mengizinkan ketakutan menguasai dia. Dan mengusir iman kepada Tuhan, tidak mengizinkan iman menguasai dia. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Ketika saudara melihat pekerjaanmu, masihkah saudara mau belajar percaya tenang di hadapan Tuhan? Ketika saudara melihat kesehatan keluargamu, pendidikan anak-anakmu, ketika saudara melihat situasi politik, ketika saudara melihat bencana-bencana yang terjadi, ancaman-ancaman yang sedang terjadi, masihkah kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Saudaraku, di pagi yang baik ini, mari ingat, Allah sudah sering melakukan banyak hal mujizat di luar akal manusia. Mari
Lihat mujizat yang sudah terjadi dan belajar berserah kepada Tuhan. Dia sudah melakukan keajaiban-keajaiban. Ketika Abraham dan Sarah, mereka gagal. Dan mereka melakukan sesuatu yang di luar waktu dan kehendak Tuhan. Dan seperti Saul yang gagal untuk belajar mempercayai Tuhan. Dan kita lihat ada banyak kesulitan timbul oleh karena kegagalan-kegagalan itu. Mari umat Tuhan, apapun janji hasil doa yang sedang kita nantikan, kalau itu benar sungguh datang dari Tuhan, percayalah Dia pasti akan menggenapinya. Menggenapinya menurut cara dan waktunya sendiri, bukan menurut cara dan waktu kita. Ketika Tuhan berkata bahwa Dia sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita, maka percayalah dan nantikanlah dengan penantian yang benar. Bapak Ibu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara sekalian, jangan bertindak di luar waktu Tuhan. Dan ingat, jangan kehilangan iman saat kita sedang berurusan dengan Tuhan. Cepat atau lambat, waktu Tuhan pasti digenapkan. Amin. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat yang ada. Berkati gembala yang ada. Berkati staf gembala. Seluruh hamba-hamba Tuhan, aktivis pelayan yang ada. Bahkan jemaat dari yang lansia sampai anak sekolah minggu. Penuh dengan kekuatan Tuhan. Penuh dengan berkat mujizat keajaiban Tuhan. Tambahkan iman percaya mereka. Agar dalam segala pergumulan mereka, mereka tidak melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Bahkan mereka belajar percaya dan tunggu mujizat itu terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Berkati pendidikan jemaat-Mu dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga keluarga dalam nama Yesus. Yang sakit menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Yang kekurangan menerima kecukupan kelimpahan. Karena Tuhan sumber segala sesuatu. Berkati Indonesia, berkati provinsi bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati presiden kami, jajaran menteri yang ada. Berkati para medis. Bahkan berkati negara kami Tuhan. Yang sedang berjuang melawan COVID-19. Ditolong, diluputkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang sudah mengerjakan keajaiban-keajaiban. Kami percaya hari ini pun Engkau Allah Yesus Kristus tidak berubah. Engkau sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami menenangkan diri kami, hidup kami di bawah perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Segala puji syukur bagimu dan kekasih Tuhan. Kembalilah beraktivitas. Lewatilah sepanjang hari ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari anaknya Yesus. Persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai setiap kita sampai Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan.